bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, jadi bukti kebesaranmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pujian ini bukan hanya sekedar menjadi ungkapan kata-kata kami semua yang menyanyikan, tetapi biarlah ini menjadi sesuatu yang real, nyata di dalam seluruh kehidupan kami, bahwa tanda-tanda heran mujizat Tuhan itu menyertai kehidupan kami. Sebab sungguh kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Dia ada di dalam kami, bersama dengan kami, dan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kami dan melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Teristimewa di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, sehingga kami sudah sampai di hari ini, hari Sabtu. Terima kasih Tuhan. Dan kembali hari ini Tuhan, kami rindu dibekali, dikuatkan dengan setiap bagian daripada pemberitaan firman Allah. Injil yang adalah kabar baik, kekuatan Allah itu dinyatakan atas setiap kami Tuhan. Sehingga kami semua yang hadir, yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang berkekurangan boleh diberikan kecukupan, yang sedang tidak berpengharapan diberikan pengharapan baru. Sebab kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nyatakan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bicaralah buat kami dan terus singkapkan rahasia kebenaran-Mu itu Tuhan. Roh Kudus memimpin hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan semua yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua yang siap diberkati dengan firman Allah sama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, tentunya terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya sore hari ini untuk berbagi berkat firman Tuhan. Saya pikir saudara saya terlambat cukup lama, jadi saudara tadi saya coba menghubungi Ibu Ina karena saya takut bahwa saya datang jam sampai jam 5 nah berat ya, karena tadi jam 4 waktu saya menghubungi saudara, saya masih ada di jalur Ampapulu. Saya baru dari Soe dan tadi saya sampai di jalur Ampapulu, saya lihat sudah jam 4 ini. Nah, saya masih antar kawan di Sikumana. Jadi saya bermaksud memberikan informasi bahwa saya pasti agak terlambat. Tapi bersyukur Tuhan beri kemudahan buat saya ya saudara, sehingga jalan agak sepi, jadi saya juga gas. Ya saudara yang diberkati Tuhan, dan saya tiba bersyukur masih ada di pertengahan ibadah. Terima kasih saudara yang diberkati Tuhan. Saya rindu sekali memang untuk bertemu dengan saudara hari ini. Makanya sekalipun saya dari Soe, saya bilang saya tetap siap ya saudaraku untuk melayani pada sore hari ini. Baik, tema khotbah yang saya seberangkan buat kita sore hari ini adalah kekuatan iman. Bilang samping kiri kanan, kamu butuh kekuatan iman. Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari di mana kita menghadapi pandemi yang cukup panjang, ini semua cara kita sudah lewati dan kita lalui. Saya mulai bicara dari cara-cara jasmani yang kita sudah tempuh, mulai dari pakai masker, cuci tangan, dan saudaraku jaga jarak, lalu kemudian apalagi dirumahkan, semua kita sudah lakukan secara jasmani. Tapi kita melihat bahwa memang angka penyebaran dari virus corona memang cukup tinggi sampai akhirnya vaksin datang, dan kemudian kita melihat ada sedikit perubahan, titik perubahan yang terjadi, namun itu juga belum seberapa. Saudara yang diberkati Tuhan, dari sisi rohani, mulai dari gereja sudah mengumumkan, dan bukan hanya gereja, sampai kepala daerah pun turun tangan mengumumkan untuk doa dan puasa. Dan semua kita sudah lakukan.
Tetapi sampai hari ini Tuhan masih izinkan kita menghadapi virus yang namanya corona atau COVID-19. Saudara yang diberkati Tuhan, dan bagaimana kita menghadapi realita yang sedang terjadi ini. Saya percaya ada satu hal yang kita tidak boleh lupakan sebagai orang-orang percaya. Di samping semua yang sudah kita terapkan, yang sudah kita lakukan, kita tidak boleh lupa bahwa kita mempunyai sebuah dasar fondasi, sebuah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan kasih kepada saudara dan saya. Dan kekuatan itu namanya iman. Amin. Kekuatan itu namanya iman, dikaruniakan kepada saudara dan saya. Seperti yang dikatakan di dalam suratan Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Kita dikaruniakan bukan hanya saja untuk percaya. Berarti karunia itu membuat kita menjadi percaya. Sehingga ayat itu mengatakan demikian. Tanpa kasih karunia dari Tuhan maka kita tidak mungkin bisa percaya atau beriman. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang percaya. Dan percaya itu adalah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kekuatan yang Tuhan nyatakan kepada semua orang yang menjadi pengikut-pengikutnya. Dan karena itu saudara, dalam hidup kekristenan kita, seharusnya kita berjalan di dalam percaya itu. Di dalam kekuatan itu. Seperti yang penulis Ibrani katakan di dalam suratan Ibrani 11 ayat pertama. Mari tampilkan ayat itu. Saya mau kita membaca ayat ini menjadi ayat pembuka kita terlebih dahulu. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dalam hitungan yang ketiga, mari kita membaca bersama-sama. Oke, sudah ada di slide. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu menjadi fondasi yang Tuhan karuniakan dalam hidup saudara dan saya. Iman itu menjadi sebuah prinsip yang pertama. Iman itu seperti sebuah kekuatan yang diberikan kepada saudara dan saya yang diberikan untuk memimpin perjalanan hidup kita. Lihat Roma pasal pertama ayat 16 dan ayat 17. Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Mari kita membaca ayat ini juga bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Roma 1 ayat 16-17. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Lalu kemudian di ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis. 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ketika saudara dan saya menjadi percaya lalu menerima Injil Kristus yang adalah kekuatan Allah, di dalam Injil itu ada kebenaran dan kebenaran itu membuat kita terus dipimpin di dalam iman, dikatakan. Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya, orang yang dengar firman, orang yang ada dalam Kristus, maka faktanya, realnya adalah hidup kita memang harus dipimpin oleh iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh. Jadi ini tidak boleh kita lupakan. Jadi iman adalah produk yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya sebagai kekuatan yang memimpin hidup kekristenan kita. Di segala situasi, di segala masa, di segala keadaan. Makanya Roma pasal yang ke-14 ayat 23 mengatakan begini. Roma 14 ayat 23. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa yang bimbang
kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Saya tidak mau konteks ayat itu, saya tidak perhatikan, tapi saya mau lihat saja di bagian terakhir. Mulai dari kata dan. Oke, 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah. Jadi hidup kekristenan itu memang tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya iman. Iman yang dikaruniakan Tuhan, iman yang sudah ditaruh sebagai bibit dalam hidup saudara dan saya, dia itu harus memimpin kita. Kekuatannya harus menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga hari lepas hari, ketika kita berjalan dalam perjalanan iman kita di dunia ini, kita betul-betul sadar bahwa kita sedang berjalan dengan iman kita yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, kalau iman yang dikaruniakan Tuhan itu ada dalam hidup saudara, maka saya ulang lagi, iman itu memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Dari mana kita tahu? Saya mau tunjukkan beberapa ayat sebagai bukti bahwa iman itu menghasilkan kekuatan-kekuatan dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita lihat di dalam kitab Markus pasal 9 ayat 23. Kitab Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat yang ke-23. Markus 9 ayat yang ke-23. Mari kita membacanya di dalam hitungan yang ketiga ayat ini. 1, 2, 3. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini ayat ini, saudaraku, nadanya dibicarakan dalam beberapa kesempatan. Mari kita lihat lagi lanjut Matius pasal 17 ayat 20. Sebenarnya bunyinya mirip-mirip, sama-sama saja. Tapi dinyatakan Tuhan dalam berbagai kesempatan. Sekarang kita lihat Matius 17 ayat 20. Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Sampai ayat yang ke-21. Ya, 2 ayat mari kita lihat. Matius 17 ayat 20. Sorry, ayat 20 saja. Nanti baru 21 ayat 21. Matius 17 ayat 20. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Perhatikan kalimat yang saya mau tekankan adalah di bagian bawah itu. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil dikatakan. Itu nadanya sama dengan Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Matius 17 ayat 20 juga mengatakan, tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi itu kalimat yang senada. Sekarang kita lihat juga 21 ayat 21. Matius 21 ayat 21. Matius 21 ayat 21. Oke. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Kalau 2 ayat yang pertama menyatakan secara eksplisit, tapi Matius 21 ayat 21 menyatakan secara implisit. Jadi saudara yang diberkati, tapi sebenarnya 3 ayat ini nadanya sama. Nadanya adalah kalau orang percaya, kalau orang beriman, maka sekalipun itu mustahil. Tapi bagi dia yang percaya, bagi dia yang beriman, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang kanker bisa sembuh, kira-kira orang kena corona bisa sembuh atau tidak? Kalau orang kena tumor bisa sembuh,
Kira-kira orang kena corona bisa sembuh atau tidak? Bisa. Corona pun hebat itu tidak terlalu, saudaraku. Hanya dia pun hebat itu gampang kasih tular di orang lain. Tetapi sebenarnya mematikannya tidak. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, yang mati-mati kan rata-rata semua punya penyakit bawaan. Ya. Dan yang bikin parah itu adalah penyakit bawaannya. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya waktu kemarin mau swab di SOE, saya pun hati juduk dak. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Hari Jumat kemarin, saudara, sampai di SOE, dong bilang sebelum masuk di hotel, mesti semuanya swab satu-satu. Wih beta justru mulai dak-dikduk. Dak-dikduk yang pertama dong Suceritra bilang kalau swab itu tusuk masuk dalam hidung. Sudah ini berkati Tuhan. Ya, jadi saya dari Kupang itu memang saya sudah pikiran mau pulang kok. Tapi pulang ini juga penting. Persoalan mesti membicarakan pelayanan di seluruh gereja sidang jemaat Allah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan saya punya tanggung jawab yang besar dalam pelayanan itu, saudara. Tapi di sisi yang lain ketakutan juga mulai melanda. Satu takut hidung berdarah, saudara. Yang kedua positif atau negatif. Karena dulu saya ingat 16 tahun yang lalu waktu saya menikah, saudaraku. Saya kepengen dengar positif. Tapi waktu diperiksa di dokter dengan istri maksudnya saudaraku. Tapi sekarang saya dengar berita positif itu geli saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya rasa kita semua sama ya. Kalau dulu orang dengar positif itu orang senang minta ampun. Bila perlu bikin ibadah ucapan syukur. Ya. Tapi sekarang yang orang rindukan berita negatif bukan berita positif. Saudara, karena itu saya juga waktu ke SOE itu Tuhan negatiflah aku jangan positif. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Tes pertama, tes antigen. Saudara, saya lihat satu strip. Saya bilang terima kasih Tuhan. Tinggal yang kedua. Saya bilang bosong dahulu. Kami ada 30 orang saudara yang diberkati. Dia bilang Pak Eben, lu duluan sudah. Beta bilang, Sonde, kasih orang tua dahulu. Beta anak muda jadi beta dari belakang. Ya, saudara. Ya. Sebenarnya saya menolak hanya karena takut. Ya, saya bukan karena apa-apa, karena takut saja saudara. Tapi saya lihat, triknya begini, ya saudara. Lalu kemudian saya juga memberanikan diri untuk melakukan swab. Saudara yang diberkati Tuhan, ketakutan itu seringkali lebih besar dan membuat iman kita menjadi kecil. Ketakutan-ketakutan itu membuat kita akhirnya punya ruang gerak juga yang jadi sempit. Kekhawatiran yang terlalu besar sehingga membuat kita lupa bahwa orang-orang benar itu berjalan dengan iman. Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan saudara dikatakan tadi di dalam Injil Matius 21. Wah, kalau pohon ara itu kering waktu itu murid-murid heran. Tapi Tuhan bilang jangankan ini pohon ara kering. Kalau kamu percaya, kalau kamu beriman, maka kamu akan berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Kalau Anda sudah pakai masker, bahkan seperti saya pakai 2 memang. Sekarang bukan 1, lebih pakai 2. Karena dengar di berita B117 soalnya bisa ditangkis dan 1 masker. Mesti 2 masker. Maka saya sebelum B117 sampai di NTT saya pakai memang 2 masker. Saudara, karena ini berita keluar di TV beberapa hari yang lalu. B117 lebih parah nah. Dia penyebaran lebih gampang, lebih cepat. Saudara, kita sudah pakai masker, sudah cuci tangan, sudah jaga jarak, semua. Tapi kalau saudara masih diizinkan Tuhan terinfeksi corona, bukan sekali lagi karena Anda terlalu berdosa. Tapi terkadang Tuhan izinkan untuk melihat kekuatan iman dalam hidupmu. Dan engkau harus berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ini kita tidak boleh lupakan. Ya. Teman saya terinfeksi corona, saudara.
Kasihan dia, ya. Semua orang mengucilkan dia, tidak ada yang mau datang lihat dia, saudara. Anaknya keluar rumah dong bilang, woi corona, corona. Dong suruh lari ke setinggal. Ya sudah, kasihan anaknya juga kena. Padahal bapaknya di lain tempat, saudara, anaknya, istrinya, semuanya terkena habis. Karena apa? Karena orang punya persepsi pandangan yang keliru tentang penyakit ini. Padahal sebenarnya semua sama. Hanya dia pulebe. Saya ulang lagi, ini satu pulebe, ini hanya penyebarannya cepat. Tidak ada lebe yang lain. Jadi kita jangan bikin lebe-lebe. Iman kita yang mesti lebe. Di segala perkara kita percaya Tuhan dapat melakukan yang terbaik buat kita. Amin. Jadi jangan sampai saudara kehilangan iman di masa-masa COVID ini, ya. Biarkan saudara kita tetap mentaati protokol kesehatan dengan baik. Tetapi saya ulang, iman kita tidak boleh menjadi kecil. Iman kita tidak boleh menjadi lemah. Iman kita tidak boleh menjadi kemudian ditutupi dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Karena saudara dan saya diberikan sebuah bibit, saya ulang lagi, yang dikasih oleh Tuhan secara cuma-cuma. Itulah yang namanya iman. Dan iman itu menjadi sesuatu yang merupakan kekuatan dalam hidup kita, memimpin hidup kita. Ketika kita pergi kemana saja, ketika kita sedang melakukan apa saja, iman harus menjadi dasar. Seperti yang Roma 14 ayat 23 bagian B tadi katakan, segala sesuatu yang engkau lakukan, lakukanlah dengan iman. Amin. Jadi kalau sekarang persekutuan doa subuh, Anda datang mesti datang dengan iman. Jadi bukan berarti saudaraku persekutuan doa dibuka, lalu akhirnya kita pikir corona sudah selesai. Belum. Gereja subuka bukan berarti corona sudah selesai. Saudaraku yang diberkati. Aktivitas semua dibuka bukan berarti sudah selesai, hanya menurun sah. Tapi selesai belum. Jadi Anda dan saya ingat baik-baik. Karena kalau kita tutup terus, bahaya. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya ketemu seorang bapak di Manutapen yang diisolasi 15 hari. Saudara, saya tanya bapak pengalaman apa yang bapak alami selama di ruangan isolasi Rumah Sakit Umum WZ Yohanes. Bapak bilang, Pak, saya tidak tahu siang mana malam mana. Saudara yang diberkati. Tunggu itu macam ke 1000 tahun itu di dalam itu tempat. Tidak menyenangkan, saudaraku. Dan memang kita tidak bisa takurung terus. Sebab kalau takurung terus berat. Semuanya jadi berat. Ekonomi jadi berat. Pelayanan juga jadi timpang. Semuanya. Jadi sekarang apa? Kita mau tabrak-tabrak? Tidak, saudara. Kita tetap mentaati, tapi jangan lupa iman Anda mesti dipakai. Kalau iman kas tinggal, maka berat juga. Ya. Jadi ini saya mau beritahu kepada kita sebagai bekal untuk kita dalam menjalani kehidupan kita di new normal ini, ya, di hari-hari yang masih tetap ada dalam masa pandemi, saudara yang diberkati, sehingga kekuatan iman kita tidak boleh lupakan. Keluar sumber doa tuh yakin dan percaya, serahkan hidup sama Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menjaga, melindungi, dan melakukan segala perkara. Amin. Ini mungkin saya bicara dari konteks corona, tapi saudara bisa mengaplikasikan dalam banyak hal dalam hidupmu setiap hari. Bukan hanya soal corona saja. Dalam segala hal, dalam seluruh persoalan hidup yang kita alami, kita harus ingat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Kalau saudara percaya dengan iman, maka saudara pun akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tadi kita baru dengarkan kesaksian, bukan? Ya. Hakim Tuhan bisa ubah toh. Ya. Tuhan itu punya 1001 macam cara. Ya. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, situasi yang kita alami, persoalan hidup yang kita alami tidak boleh melumpuhkan iman kita. Iman kita harus tetap kuat karena iman itu akan membuat kita melihat segala sesuatu menjadi tidak mustahil. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan lupa iman itu dasar. Ya, saudaraku yang diberkati. Kalau saudara tidak pakai iman, tidak bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu hanya kalau saudara berjalan dengan iman. Yang kedua,
Mari kita membaca Markus 11 ayat 24. Saya bicara tentang iman. Jadi iman itu sekali lagi mendatangkan hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu iman. Yang kedua, apa itu kekuatan iman? Markus 11 ayat 24. Mari kita baca ayat ini. Markus 11 ayat 24. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Garis bawah kata telah menerimanya. 1, 2, 3. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Garis bawah kata akan diberikan. Telah terima, akan diberikan. Sekarang lihat Yakobus 1 ayat 6. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara perhatikan kata ia memintanya dalam iman. Markus 11 ayat 24 dan Yakobus 1 ayat 6. Ini sebenarnya dua ayat yang juga selaras dalam pengertian. Ya, sama dalam arti. Kalau Yakobus bilang kalau kita minta dengan iman, Yesus juga bilang dalam Markus 11, kalau kamu minta dan doakan iman, percaya bahwa kamu sudah terima. Kata telah itu tidak berarti saja sudah. Tapi kata telah dalam konteks orang Ibrani, kata itu juga berarti pasti. Jadi tidak boleh bimbang, mesti pasti. Itu iman. Jadi iman itu tidak ada opsi yang lain. Iman itu tidak ada pilihan yang lain. Kalau berdoa, meminta berarti yakin. Pasti aku menerimanya. Itu iman. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan orang yang meyakini akan sebuah kepastian, cirinya adalah orang-orang yang berserah. Saya ulang. Orang yang memiliki kepastian terhadap sesuatu, itu adalah orang-orang yang berserah. Kekuatannya tidak ambil alih, kemanusiaannya tidak ambil alih, dan segala yang menjadi powernya ditinggalkan. Dan dia betul-betul hanya berserah kepada satu kekuatan. Itu namanya beriman. Amin. Amin. Nah, coba saudara analisa begini ya. Kalau kita berdoa, tapi kita masih pikir, ATM, saya berdoa minta uang, tapi di ATM saya masih 5 juta. Saudara. Di ATM saya masih 5 juta, tapi saya doa minta duit. Waktu saya berdoa itu pasti hanya berdoa saja, tapi pikiran saya sudah ada di ATM saya, ada 5 juta di sana. Saudara, berbeda dengan ATM saya 0, papa mama saya sudah tidak ada. Saudaraku, tetangga saya juga sonde nodek, koperasi apa lagi, semuanya sudah tidak ada lagi. Saudaraku yang diberkati, satu-satunya tinggal hanya Tuhan sah. Itu namanya berserah. Itu yang orang yang beriman dan sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa kasih saya pertolongan. Saya tidak berkata begini lalu kemudian kita tafsirkan atau mengartikan bahwa berarti kita harus tidak ada dulu baru kita berserah. No. Artinya begini saudara, sekalipun uang kita masih 5 juta, sekalipun pasokan makanan kita masih banyak, tapi kita harus tahu bahwa kita punya sandaran hidup itu bukan pada duit kita. Bukan pada kekuatan itu. Bukan pada makanan yang kita sudah sediakan sekian lama. Tetapi waktu kita berdoa, kita terlampau yakin bahwa hanya Tuhan sajalah yang mampu melakukan sesuatu dalam hidup saya. Itulah orang-orang yang percaya akan kekuatan iman. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ini kita tidak boleh lupakan dalam hidup kekristenan. Kalau tidak, saudara tidak akan pernah bisa melihat kekuatan iman itu terjadi dalam hidup saudara.
Realita daripada mujizat akibat daripada kekuatan iman itu tidak akan pernah menjadi nyata. Kalau kita tidak pernah belajar untuk berserah kepada Tuhan secara totalitas hidup kita. Secara keseluruhan dalam hidup kita. Tidak akan pernah bisa. Saudara yang diberkati Tuhan. Hari Minggu kemarin saya mendengarkan kesaksian waktu saya pelayanan di salah satu persekutuan doa. Dia bilang begini, pas waktu itu pembentukan pengurus baru dan ada anak-anak Tuhan yang telah memulai pelayanan itu memberikan kesaksian. Kesaksiannya adalah waktu pertama mereka memulai membuka tempat pelayanan itu, saudara, mereka datang dengan membawa kacang hijau, 1 toples. Tapi yang datang itu 3 pick up, pono dalam, tagantong luar. Saudara. Jadi dong justru pikir, wah ini kayaknya kacang hijau 1 toples tidak akan cukup. 3 pick up, lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Maksud saya saudara bisa punya gambaran ya. Kalau perempuan makan perasaan, laki-laki jarang. Ya saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah turun ini bukan dong datang ke rekreasi, turun kerja. Kerja bakti. Dan dong mau bikin ini tempat menjadi rumah doa, tempat pelayanan saudara. Jadi dong kerja bakti sepanjang hari itu istirahat untuk makan kacang hijau. Yang 1 toples mau dimakan oleh 3 pick up dan manusia tapoah. Saudara yang diberkati. Dan ini pasti kurang. Tapi menurut kesaksian itu, saudara, dia bilang begini. Waktu menghadap itu kacang hijau, lalu mereka berdoa bersama sebelum menikmati bubur kacang hijau. Yang lain kisu sana, kisu sini. Yang lain surasa lucu karena ini toples 1. Sementara banyak orang yang hadir, saudaraku. Dan mereka berdoa. Saudara yang diberkati Tuhan. Selesai berdoa dan bagi itu kacang hijau. Menurut kesaksian itu saudaraku. Itu kacang hijau sendok sontau habis-habis. Dan 3 pick up itu semua makan kacang hijau. Bahkan saudaraku kacang hijau masih sisa. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini sebuah peristiwa nyata. Ya. Dan saya percaya dia tidak tipu. Karena waktu bersaksi bukan hanya dia sah. Yang lain yang juga hadir pada waktu itu turut ada. Dan dong juga bilang, wih betul, kok dong bingung itu hari. Masuk makan habis, baru dong juga kaget, kok kacang hijau juga masih ada. Saudara yang diberkati Tuhan, itu mujizat Tuhan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita memintanya dengan pasti, kita meminta dengan percaya, bagi Tuhan itu tidak ada satu perkara yang tidak bisa terjadi. Makanya saudara, kekuatan iman itu hanya bisa dilihat ketika Anda berserah. Kekuatan iman itu tidak bisa terlihat ketika masih ada kekuatan-kekuatan yang lain yang masih menjadi bagian dalam hidupmu. Anda tidak akan melihat kekuatan iman. Amin. Jangan lupa itu, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau saudara mau melihat sesuatu menjadi nyata, ingat, tiap hari ini butuh penyerahan total kepada Tuhan. Kalau kita berserah memang bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Kita akan melihat kekuatan iman itu sungguh memimpin hidup kita. Kekuatan iman itu sungguh menjadi nyata atas hidup kita. Yang tadi saya ceritakan, saudaraku, opa umur 70 tahun lebih. Saya bilang, opa sungguh mati. Jarang orang kena COVID umur 70 tahun lebih bisa lolos. Opa di ruang isolasi 15 hari, saudara. Saya tanya dia secara mendetail karena saya penasaran, saudara. Opa umur sekian, saudaraku ada di ruang isolasi. Saya bilang, opa rasa apa? Beta aman-aman sama apa? Beta sehat-sehat. Mata air itu yang beta pun napas agak. Saya bilang, itu hari keberapa? Bapak beta juga lupa. Soalnya siang malam beta juga tahu nah. Jadi hari keberapa beta juga lupa. Suka keluar baru beta bisa hitung hari. Ya saudaraku. Dia bilang itu karena AC terlalu dingin.
Setel 16 derajat, jadi dia cuma menggigil saudaraku dalam itu ruang isolasi. Jadi waktu itulah dia bilang, tolong kasih kurang ini AC. Waktu pas datang kunjungi dia, lalu kemudian dia kasih tahu, saudaraku. Tapi saya bilang, rahasianya apa? Opa bisa kuat, bertahan, tetap sehat, tetap tidak stres, hadapi ini situasi. Saudaraku, dia bilang, beta terlalu yakin bahwa kalau Tuhan belum panggil beta, beta pas keluar. Opa santai saja. Jadi opa tidak takut mati. Opa tiap hari menyanyi lagu rohani dalam ruangan. Meskipun sendiri, saudaraku, baca Alkitab. Dia nikmati, saudaraku, yang diberkati Tuhan. Karena memang dia percaya, dia berserah kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan itu, saudara, yang diberkati Tuhan, dia tahu bahwa tidak ada yang lain. Hanya Tuhan saja yang sanggup dan tidak ada yang lain yang jadi sandaran hidupnya. Mungkin sebagian orang berpikir, kalau masuk ruang isolasi bersebentar lewat putus napas. Segala macam ketakutan itu membuat kita berpikir bahwa seolah-olah hidup dan mati kita ada di tangan orang lain. Itu akan membuat kita tidak berserah kepada Tuhan, saudaraku. Penyerahan total kepada Tuhan itu membuat Anda akan bersuka cita dalam menghadapi apapun. Ketika Anda berserah kepada Tuhan, Anda tidak akan jadi orang Kristen yang, saudaraku, cenderung gelisah. Tidak. Karena kita serahkan, mau gelisah bikin apa? Yang kita serahkan ini pasti bukan abal-abal. Ini dia akan melakukan segala sesuatu, bahkan melampaui apa yang Anda doakan dan apa yang Anda pikirkan. Amin. Itu orang beriman, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kalau saudara berserah tapi khawatir belum berserah, itu belum berserah. Kalau berserah tapi saudara yang diberkati Tuhan masih punya kekuatan yang lain, itu belum berserah dan Anda tidak akan lihat kekuatan iman. Kekuatan iman itu hanya akan terlihat jika kita berserah. Dan tanda orang berserah itu, hadapi kesukaran apapun dia tetap sukacita. Saudara lihat, kenapa Petrus waktu dibelenggu dia masih bisa puji Tuhan. Itu orang berserah. Kalau orang berserah, tangan kaki terbelenggu, tapi sukacita tidak hilang. Damai sejahtera tidak hilang. Karena manusia bisa belenggu, tapi aku berserah kepada yang pasti, yang tak terbatas, yang melampaui. Itu. Saudara, Paulus dalam penjara juga kan sama. Dia bilang bersukacitalah, bersukacitalah. Dia tulis surat kepada jemaat Filipi. Kenapa mereka bisa omong begitu? Karena mereka memang menyerahkan seluruh totalitas hidup mereka kepada Tuhan. Makanya Paulus bilang, hidup matiku ini untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, kenapa Anda mesti takut? Hadapi saja hidup ini. Karena waktu kita berserah, kita akan lihat kekuatan iman. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, berserah itu berarti sukacita. Ini kotong doa puasa terus. Tapi khawatir ju jalan terus. Hai, itu lebih tak usah doa puasa. Orang doa puasa harus tetap sukacita. Makanya Yesus bilang, kalau kamu puasa, minyaki kau punya kepala, cuci muka, jangan bikin muka murah-murah. Maksudnya apa, saudaraku? Selain bahwa supaya kita ini kelihatan, jangan kelihatan bahwa orang tahu kita lagi berpuasa, tapi yang kedua bukti bahwa kita puasa itu kita serahkan, bukan kita masih pegang. Jadi corona kita serahkan pi Tuhan Allah. Jalan sah. Kalau Tuhan bilang, sudah tamatlah riwayatmu lewat corona. Itu berarti Anda pun hidup memang sudah terakhir. Ya toh saudara? Santai saja. Ya saudaraku. Kan hidup ini memang harus mati. Hanya ada cara-cara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya toh saudara? Kan ada banyak orang doa untuk mati itu susah. Ya toh saudara? Saudara bayangkan kalau ada orang sakit jantung atau apa yang dia minta mati tapi tidak mati-mati. Ya saudara. Tapi kan Tuhan kirim corona supaya cepat. Kan begitu toh? Lihat positif sajalah. Tak usah lihat negatif. Saudara. Ada orang mau beli tanah kuburan susah kan? Saudara. Tapi Tuhan izinkan corona. Tidak usah beli gratis. Langsung ambulans antar. Ya saudara. Itu lihat positifnya saja. Mengamuk bikin apa? Jadi saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu ingatlah berserahlah kepada Tuhan. Saya ketemu sama Sabu satu di NBS.
Saudara, di Bapak, yang lain boleh doa corona berhenti, beta sonde. Saya kaget dia omong begitu. Saya bilang, kenapa Bapak? Habis Bapak coba, Bapak dengar Bapak. Sebelum corona, orang sonde sopan. Saya bilang, dari mana? Dong makan sirip pinang, apalagi kami orang Sabu. Sirip pinang penuh mulut. Baru omong dan kotong, kotong mulut dong, muka dong hampir sirip pinang semua. Tapi sekarang Bapak lihat, semua pakai masker. Omong sopan Bapak, air liur sirip pinang tidak muncrat. Jadi Bapak kita doa supaya corona jalan terus. Mantap, pemikiran memang. Yang kedua Bapak, duduk-duduk dulu siapa kasih potong doi gratis. Sekarang tiba-tiba BLT, UMKM, tiba-tiba pokoknya doi terus. Ini pemerintah luar biasa. Jadi baik Bapak, itu ada maksud Tuhan juga. Saudara yang diberkati, saya bilang, memang. Ya, memang dari satu sisi ada kebaikan. Saudara, luar biasa. Makanya dia bilang, beta, sana doa corona berhenti. Biar sah. Jadi waktu ada puasa, minta ampun, bab tua nyantai. Dia suka cita. Ya saudara, dia nikmati. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya ingatlah baik-baik. Kadang-kadang kita yang berdoa ini justru khawatir lebih banyak. Dari doa yang berdoa dong. Kita yang katanya doa siang, malam, puasa terus. Tapi khawatir jalan terus. Hei. Orang kalau berserah justru tandanya dia tidak khawatir. Orang kalau berserah justru dihadapi dengan lebih legal lagi. Khusus serahkan. Saudara bayangkan Anda punya utang 10 juta. Ini saya kasih gambaran. Lalu saya datang, Anda serahkan Anda utang di saya. Pak Pendeta, saya utang ada 10 juta. Nih Pak Pendeta tolong bayar. Beta terima. Kira-kira Anda pulang Anda masih gelisah? Terima kasih. Haleluya. 10 juta Pak Pendeta Subaya. Kan selesai. Seharusnya kan begitu. Anda berdoa itu serahkan di Tuhan Allah. Amin. Serahkan. Nah potong pulang mas pikul bawa ulang. Kotong khawatir, kotong cemas, kotong bimbang, kotong takut, kotong ragu. Semua masuk di dalam. Saudara yang diberkati Tuhan. Separuh le pakai ayat. Pakai ayat baik kalau bukan berdasarkan ketakutan. Pemerintah mengatakan dalam Roma pasal 12, pasal 13, kita harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Itu ayat yang betul. Tapi Anda memakainya dalam ketakutan atau dalam ketaatan sungguh. Naik motor aja tidak pakai helm kok kau omong taat. Iya kan? Naik motor tidak pakai helm, tidak pakai SIM. Tapi kalau corona dia bilang taat. Taat pada pemerintah tuh berarti lu taat semua. Saudaraku, corona dia pakai taat. Tapi kalau naik motor sen pakai helm, memangnya aspal noe. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kita ini kadang-kadang ingat, ketakutan seringkali membawa menggiring kita kepada hal-hal yang sebenarnya kita punya iman sudah tidak kelihatan lagi. Makanya hari ini saya mau bilang, kalau saudara punya kekuatan iman, ingat, serahkan sudah sama Tuhan Allah. Jangan lagi pikul sendiri. Karena kalau pikul berat. Makanya Yesus bilang, Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Lihat ayat itu. 28-29. Matius 11, 28, 29. Mari kita baca ini ayat. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan aku akan apa? Memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, 1, 2, 3. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi jelas kalau datang pada Tuhan serahkan semua ya saudaraku. Ya, Tuhan akan berikan itu bicara tentang kebenaran yang baru yang Tuhan taruh atas hidup kita, yang dipasang dan kita belajar pada Dia. Jadi saudara yang diberkati serahkan sama Tuhan, ikuti saja apa yang Tuhan mau. Jadi kita tidak usah
bergerak dengan kekuatan kita. Sebab dengan kekuatan kita, kita tidak akan lihat kekuatan iman itu terjadi dalam hidup kita. Penyerahan akan membuat saudara melihat kekuatan iman. Terakhir, yang ketiga. Mari kita melihat ayat dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 21 kembali. Ayat yang tadi sudah kita baca. Saudara saya bacakan, tapi saudara persiapkan 2 Raja-Raja 6. Ya. Saya mau bandingkan 2 bagian ini juga. Matius 21 ayat 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Sekarang kita lompat di kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 dan 16, 17. 3 ayat. Saya ayat yang ke-15 kitab 2 Raja-Raja 6. Bapak Ibu Saudara ayat 16 dan ayat 17 kita akan bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta